Salam, saya Pendeta Marcelina Tanaim dari Gemit Immanuel Kefa. Kita ada di bawah tema mengendalikan ketakutan dalam percaya kepada Allah. Bacaan saya pilih dari 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, siapapun kita, ketika diberi tanggung jawab besar pasti kita takut, apalagi itu untuk pertama kali. Rasa takut merupakan reaksi alami tubuh terhadap stres yang membuat kita lebih berhati-hati dan berwaspada. Ketakutan ini juga dialami oleh Timotius ketika ia dipercayakan Paulus untuk memberitakan Injil saat itu. Ketakutan Timotius sangat beralasan karena bapak rohaninya Paulus sedang dipenjara. Mengetahui ketakutan Timotius, Paulus mengirimkan surat kepada Timotius yang berisi nasihat, penguatan, dan pengajaran bagi Timotius untuk bangkit dan bersaksi. Sebenarnya Paulus sungguh rindu untuk bertemu Timotius, karena ia takut Timotius terpengaruh oleh kesulitan yang dialami oleh Paulus ketika ia dipenjara karena pemberitaan Injil. Karena itu Paulus mengingatkan Timotius tentang tugas dan panggilannya. Paulus memulai dengan alasan yang pertama, yaitu warisan iman yang dimiliki oleh Timotius. Warisan yang didapat dari nenek moyangnya, Lois, dan ibunya Eunike sejak kecil, yaitu iman yang tulus, dan inilah dasar berpijak Timotius untuk memulai pengajarannya. Yang kedua, penumpangan tangan oleh Paulus yang menunjukkan pada pemberkatan untuk menerima Roh Kudus yang dikaruniakan kepada mereka yang memiliki iman yang tulus. Roh Kudus itulah yang memberikan kekuatan kasih dan ketertiban. Roh itu juga yang menghancurkan ketakutan manusia agar tidak malu untuk menyaksikan Injil Tuhan. Roh yang sama pula yang memampukan Timotius untuk ikut menderita seperti Paulus karena Injil Kristus. Yesus Kristus sebagai pusat pemberitaan yang memampukan Timotius untuk mengingat bahwa kepintaran dan kehebatannya bukanlah yang utama, melainkan karena kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Karena itu, semua kemampuan, potensi, kedudukan, dan fungsi Timotius adalah panggilan yang suci, kudus untuk bersaksi tentang Injil Allah yang dikuasai oleh Roh Kudus. Seluruh kuasa apapun di bumi telah ditaklukkan oleh Yesus, termasuk maut. Karena itu Timotius tidak perlu takut terhadap aniaya dan tantangan karena Injil Kristus. Allah tetap memelihara orang pilihannya. Yang ketiga, keteladanan Paulus. Paulus dengan sungguh mengingatkan Timotius untuk selalu meneladani perbuatan, ajaran, iman, kasih, dan penderitaan Paulus. Jangan malu, sebab panggilan pelayanan yang Timotius emban adalah kudus. Sang pemanggil yang mempercayakan tugas mulia ini mengaruniakan Roh Kudus agar memampukan Timotius dalam seluruh pemberitaannya. Tugas Timotius adalah menjaga seluruh ajaran dengan sungguh, dengan kudus, dengan tulus, dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Yang keempat, dalam pemberitaan Injil, Paulus mengingatkan Timotius, ada yang menolak dan ada yang menerima. Paulus ingin memberitakan kepada Timotius bahwa tidak semua orang dapat menerima pemberitaan Injil. Ada yang menolak, seperti yang dialami oleh Paulus di Asia Kecil, termasuk Figelus dan Hermogenes yang berpaling dari Paulus. Tetapi itu tidak menyurutkan pemberitaan Paulus, karena ketika Paulus dipenjara, ia dikunjungi oleh Onesiphorus yang memberikan penguatan dan penghiburan bagi Paulus. Karena itu
Paulus menguatkan Timotius bahwa ada yang menolak, ada yang menerima, menguatkan, menghibur, dan menjadi berkat di tengah kesendirian Paulus. Berkat Tuhan akan tetap menyertai Timotius dalam pelayanan sekalipun ia masih muda. Ada banyak orang yang akan mendukung Timotius dan menerima ajarannya, dan itu membuat Timotius akan tumbuh menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Belajar dari bacaan kita hari ini, mari kita renungkan beberapa hal penting. Yang pertama, ketika Allah memanggil kita, Ia tahu kemampuan kita, juga Ia tahu keterbatasan kita. Ia menempatkan kita pada tempat yang tepat sesuai dengan rencananya. Ia juga memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Karena itu, tetap pelihara iman yang kudus dan ikhlas. Kendalikan rasa takut kita dalam percaya pada penyertaan Allah. Tetap berdoa, tetap taat, tetap beriman, dan tetap percaya bahwa dalam penyertaan Allah, COVID-19 pasti berlalu. Yang kedua, bekerjalah dengan iman yang tulus, kasih yang murni, tertib, dan penuh disiplin. Jangan sesat ataupun disesatkan, karena mengikut Tuhan tidak mudah. Ada banyak kesulitan, kekecewaan, penderitaan. Sungguh pun demikian, Allah Sang Pemanggil dalam Roh-Nya yang kudus tetap menyertai kita, meneguhkan dan menguatkan kita sebagai umat-Nya yang kudus. Karena Allah mau supaya Injil Kristus harus tersebar. Yang ketiga, dalam pemberitaan dan pengajaran kita, ada yang menolak, tapi lebih banyak yang menerima, menghibur, menguatkan, dan menjadi berkat bagi kita ketika kita hampir terpuruk. Karena itu jangan hitung berapa yang menolak, tetapi tulis dalam hati berapa yang menerima, supaya kita bisa menjadi orang yang mau mengampuni dan melupakan kesalahan, juga menjadi orang yang mau bersyukur karena anugerah Allah yang diberi bagi kita ketika kita masih dikasihi oleh orang-orang yang disediakan Tuhan untuk mengasihi kita. Kendalikan ketakutan dalam percaya kepada Allah, karena Ia sanggup menopang kita dalam segala penderitaan kita, kesulitan kita, dan kehidupan kita, termasuk COVID-19.